Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita mengulang lagi materi kemarin ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi, wa dan summa kemudian, fa maka lakin tetapi, bal bahkan, au atau am atau. Oke. Sekarang kita akan menghafal lagi kosakata kelompok yang ketiga, yaitu kata tunjuk atau isim isyarah. Kita simak dulu. Hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Ayo bareng-bareng ibu-ibu, 1, 2, 3. Hadza ini lelaki, Hari ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu itu perempuan, perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hauna di di sini. hunalika di sana. Ya, kalau di buku halaman berapa? 16. 16 ya. Oke, kita baca lagi biar hafal. 1, 2, 3. Hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka itu, mereka ini ya, mereka
itu. Hahuna di sini hunalika di di sini. sana. Ya. Ada yang sudah hafal? Sudah. Siapa nih yang sudah? Ibu Mega sudah? Ya Ustadz. Ah, Hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu. Hahuna di sini, hunalika di sana. iya, bagus. Yang lain? Yang sudah hafal? Ibu Afiani sudah hafal? Ya Ustaz. Silakan Bu. Ya Ustaz. Haza ini lelaki, hadihi ini perempuan, dalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Iya, bagus. Oke, yang lain nanti sambil dihafal ya. Berikutnya adalah isim mausul atau kata penghubung. Sini bukunya. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Alladzzi Orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, allati orang yang lelaki, allati Orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang ma apa yang, man orang yang, man orang yang. Sekali lagi. allati orang yang lelaki. allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang. Oke. Baik, yang sudah hafal, Ibu Linda. Ya Ustaz. Hmm. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, ma apa yang,
Man orang yang. Iya, bagus. Selanjutnya Ibu Azlina. Ya Ustadz. Mm. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang apa yang orang yang Iya, bagus. ya. Oke, coba kita baca bersama-sama dari hadza, dari isim isyarah. 1, 2, 3. Hadza ini lelaki. Hadihi ini perempuan. Zalika Itu lelaki. tilka Tilka itu itu perempuan. perempuan. Haulaim Mereka ini ulai ulaika mereka mereka itu Huna hauna di sini, hunalika di sana. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang apa yang man orang yang Bagus. Satu lagi ya. Ini namanya dorof zaman atau keterangan waktu. Qabla sebelum ba'da sesudah inda ketika al-an sekarang yauma hari laila malam sobah pagi nahar siang qabla sebelum ba'da sesudah inda ketika al-an sekarang yauma hari laila malam sobah pagi nahar siang. Oke, bersama-sama 1, 2, 3. Qabla sebelum ba'da sesudah indah ketika al-an sekarang yauma Hari laila laila malam sobah Pagi nahar siang lagi. Qabla sebelum ba'da sesudah indah ketika alam sekarang yauma hari laila malam sobah pagi nahar siang. Sudah hafal? Qabla sebelum ba'da sesudah indah ketika al-an sekarang yauma hari laila malam sobah pagi nahar siang. Oke, Ibu Amelia silakan. Qabla sebelum. Silakan. Ibu Amelia. Halo. Halo. Ada suara. Halo. Ada gangguan mungkin Ustaz. Oh iya. Yang lain boleh.
Ibu Emi. Ya, Ustaz. Qabla sebelum, ba'da sesudah, inda ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sabah pagi, nahar siang. Iya, bagus. Oke, bersama-sama dari hadza, dari isim isyarah 1 2 3. Hadza ini lelaki. Hadihi ini perempuan. Dzalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Hahuna di sini. Ulaika di sana. Allati orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang orang yang Qabla sesudah indah ketika sekarang Yaumul hari laila malam pagi nahar siang. Oke, cukup ya hafalannya. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Oke, kemarin kita juga sudah mempelajari tentang isim isim nakiroh, kemudian isim ma'rifat. Isim mufrad yang nakiroh, mufrad nakiroh, ada juga mufrad ma'rifat. Ya. Kalau nakiroh itu yang tanpa al, kalau ma'rifat yang beral. Kalau nakiroh ini akhirannya tanwin, tolibun, seorang siswa. Kalau beral at-tolibu, siswa itu, ya, the student. Kalau tolibun, a student, seorang siswa. Jadi masih umum kalau isim nakiroh. Kalau isim ma'rifat sudah tertentu. Nah, kemudian isim mufrad ini bisa dirubah menjadi isim tasniyah atau isim musanna. Tinggal ditambah akhiran ani, alif nun, nunnya kasroh, atau aini, ya nun. Tolibun menjadi tolibani atau tolibaini. Artinya dua siswa. Kemudian bisa dirubah menjadi jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim ini jamak laki-laki. Karena tolibun laki-laki mudzakkar, maka tinggal ditambah wawu nun, una, ya. Wawunya sukun, nunnya fathah, atau ina, tolibina, tolibuna, atau tolibina. Artinya siswa-siswa, ya, para siswa, ya, minimal tiga jumlahnya, tolibuna atau tolibina. Nah, ini tidak bisa dijamak muannats salim karena dia mudzakkar. Nah, kemudian kalau mau dimuannaskan tinggal ditambah taknis di belakangnya. Tolibun jadi tolibatun, artinya seorang siswi. Kalau ditambah al berarti menjadi ma'rifat, siswi itu. Ya. Kalau mau ditasniyahkan tinggal ditambah alif nun atau ya nun.
ani atau aini. Kalau dijamakan ditambah alif ta karena muannas jadi jamaknya muannas salim. Tolibat artinya siswi-siswi. Tolibatun ya atau at-tolibatu siswi. Nah, kemudian ada isim yang jamaknya jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan. Contohnya kitabun, sebuah buku. Ya. Al-kitabu, buku itu. Kalau dua buku, kitabani atau kitabaini. Nah, dia jamaknya jamak taksir, tidak jamak mudzakkar atau jamak muannas, tapi jamaknya jamak taksir. Kutubun artinya buku ya. Jadi bentuk jamaknya ini harus dihafal. Babun, pintu, menjadi abwabun, pintu-pintu. Ya, abwabun, pintu. Dan seterusnya. Nah, ini pelajaran kita minggu lalu ya. Semoga masih ingat. Nah, sekarang ibu-ibu kita akan belajar tentang apa namanya ini di buku halaman berapa ya? Di buku halaman lanjutan yang kemarin. Halaman 63. Nah, 63. Kita akan mengenal isim fa'il. Isim fa'il itu artinya adalah kata benda pelaku. Kata benda pelaku. Nanti kata benda pelaku ini ya, isim artinya kata benda, fa'il artinya pelaku atau subjek. Dia polanya adalah fa'ilun. Asalnya akar katanya dari fa'ala. Ya, 3 huruf fa'ala. Nah, kalau mau dijadikan isim fa'il, maka ikut pola fa'ilun. Jadi ada ada alifnya, kemudian harokatnya ainnya jadi kasroh, lamnya ini bebas, bisa fa'ilun, bisa fa'ilin. Intinya ini fa'il. Nah, contohnya di sini adalah rohima. Rohima ya, memang tidak ikut ini, bisa fa'ila, bisa fa'ala. Rohima menjadi rohimun. Kalau rohima artinya menyayangi. Ini kata kerja. Rohima ini kata kerja. Artinya menyayangi. Kalau rohim yang menyayangi. Ya, yang menyayangi atau penyayang. Rohim penyayang. Kalau di bahasa Indonesia itu biasanya kalau isim fa'il yang berawalan pe. Ya, menunjukkan pelaku. Pe titik-titik. Memasak, pemasak. Bermain, pemain. Nah, menyayangi, penyayang. Ya, atau mengasihi, pengasih. Ghafaro artinya mengampuni. Ghafirun artinya pengampun. Ya, yang mengampuni. Pengampun gitu. Nah, kalau kabaro tidak punya isim fa'ilnya. Kasaro juga tidak punya. Nah, itu yang pertama isim fa'il. Kemudian yang kedua ada namanya isim tafdil. Isim tafdil itu kata benda sifat yang menunjukkan makna lebih atau paling. Polanya af'alu. Polanya af'alu. Ya, polanya af'alu. Kalau di buku ini isim fa'il saya tidak tuliskan di sini, tapi nanti di bab tasrif ya. Yang saya tuliskan di sini sighat mubalaghah halaman 63 dan isim tafdil halaman 64. Isim tafdil itu kata benda sifat yang menunjukkan makna lebih atau paling. Polanya af'alu. Nah, ini yang penting polanya ini. Af'alu. Jadi asalnya fa'ala atau fa'ila menjadi af'alu. Ada tambahan hamzah di depan.
Contohnya kabaro artinya besar. Kalau akbaru artinya lebih besar atau paling besar. Akbaru. Kasaro artinya banyak. Aksaru artinya lebih banyak atau paling banyak. Rohima menyayangi. Kalau arhamu lebih menyayangi atau paling menyayangi. Ini. Hasana artinya baik. Kalau ahsanu lebih baik. Ya. Fadola artinya utama. Kalau afdolu, afdol artinya lebih utama. Ya. Biasanya kita sering mendengar afdol. Ini lebih afdol. Afdol itu dari bahasa Arab afdol artinya lebih utama. Nah, inilah isim tafdil ya, isim tafdil. Nanti di Al-Qur'an banyak sekali. Ya. Isim tafdil. Nah, kemudian yang ketiga ada sighat mubalaghah. Ini di buku halaman 63. Sighat mubalaghah itu kata benda sifat juga, kata benda sifat yang menunjukkan makna pelaku tapi dilebih-lebihkan. Ini biasanya berkaitan dengan Allah. Contohnya kabaro menjadi kabir. Nah, polanya ini ada banyak polanya tapi yang sering ada 3. Fa'ilun. Pola fa'ilun menjadi kabirun. Artinya sangat besar. Kabaro besar. Kalau kabir sangat besar. Kasaro jadi kasir. Sangat banyak. Rohima jadi rohim. Sangat penyayang atau maha penyayang. Ini biasanya di Asmaul Husna banyak. Rohim maha penyayang. Asalnya rohima. Kemudian pola kedua fa'ulun. Fa'ul menjadi asalnya ghafaro jadi ghafur. Maha pengampun. Atau pola ketiga ada fa'alun. Ghafaro jadi ghaffarun. Maha pengampun juga. Ghaffar. Ya, pola yang fa'il ini banyak. Biasanya itu ada sami'a, sami'un. Innallaha sami'un alim. Sami'un maha mendengar. Dari kata sami'a. Alimun maha mengetahui. Alima dari kata alima. Ini. Ya, atau basir maha melihat dari kata basoro. Ya, banyak sekali. Baik, ibu-ibu itu pengenalan kita tentang isim fa'il, isim tafdil, dan sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah ini polanya banyak. Salah tiganya ini fa'ilun, fa'ulun, fa'alun. Gitu ya. Ini tentang isim fa'il, isim tafdil, dan sighat mubalaghah. Ada pertanyaan sampai di sini? Tentang isim tafdil dan isim fa'il, isim tafdil, dan isim sighat mubalaghah. Kalau di buku ini banyak ya. Ada fa'al, fa'il, ada fi'ilun, fi'il, siddiq, sangat jujur. Fa'ilun, farihun. Ya, ada pertanyaan Ibu? Silakan kalau ada pertanyaan. Mau tanya Ustadz, Ya, silakan Bu. untuk zikr mubalaghah itu banyak polanya tuh ya di buku aja Ustadz tulis 7 ya. Iya. Berarti misalnya ada satu kata, dia cuman bisa memiliki satu pola gitu ya Ustadz? Ada yang lebih seperti ghafara tadi, dia itu sighat mubalaghahnya bisa ghafur, bisa ghaffar. Bisa ghafur, bisa ghaffar. Tapi kebanyakan satu kata sighat mubalaghahnya cuma satu doang. Ya. Tapi ada juga yang lebih. Ghafara jadi ghafur atau ghaffar. Ya. Dia tapi tidak bisa ghafir, tidak bisa. Ghafir enggak ada. Hampir tidak ada ini. Ghafir gitu ya.
Ini dengan mengetahui pola ini kita akan mengetahui asal kata atau kata dasarnya. Kata dasarnya itu dari 3 huruf. Fa, ain, lam ini. Fa, ain, lam. Fa'ala atau fa'ila. Nah, kalau berubah menjadi isim fa'il, maka kita jadi tahu huruf tambahannya mana. Huruf tambahannya alif. Nanti alifnya dibuang, nanti sisanya itu adalah akar katanya. Ya, akar katanya. Af'alu. Nah, ini kan ada huruf tambahannya hamzah di depan ini ya. Maka kita jadi tahu akar katanya fa'ala. Akbaru, akar katanya mana? Hamzahnya dibuang jadi kaf, ba, ro. Gitu. Kabir juga akar katanya mana? Tinggal dibuang huruf tambahannya, iya-nya ini. Nah, kita jadi tahu kabaro ini akar katanya. Dan seterusnya gitu. Fa'ul juga akar katanya huruf tambahannya dibuang dulu. Wawunya dibuang jadi fa, ain, lam. Fa'al juga sama. Huruf tambahannya alif sama tasydid. Jadi fa, ain, lam gitu. Ada lagi? Jelas Bu Emi? Ya jelas Ustaz. Ya. Harus dihafal gitu ya maksudnya Ustaz. Iya. Pelan-pelan nanti sambil praktek jadi hafal. Sering praktek nanti jadi materinya jadi ingat lagi. Gitu. Ya, Ustaz. Ustadz, Afwan mau tanya Ustadz. Tadi yang ditanyakan sama Mbak Emi, saya masih ini menebak-nebak gitu. Kalau misalnya apa yang menentukan kalau misalnya asal katanya kabaro gitu ya, tapi dia nggak ada di isim fiilnya fa'il gitu ya. Terus ada di isim tafdil, silgot mubalaghah gitu. Itu apa yang menentukan Ustadz? Masing-masing kata yang tadi asal katanya itu Ustadz. Iya, itu memang harus dihafal kalau yang itu Bu. Apakah dia itu bisa ikut isim fa'ilnya atau tidak, maka itulah sulitnya orang Arab kadang nggak bisa ketebak ya. Dia itu kadang bisa ikut isim fa'il, kadang tidak gitu. Nah, seperti ini kata sifat kabaro kan sebenarnya kata sifat ya. Tapi dimasukkan ke kata kerja, ikut pola kata kerja. Kata kerja itu polanya kan fa'ala itu. Ciri-ciri kata kerja itu polanya fa'ala a gitu. Nah, dia itu biasanya kalau kata sifat gitu dia itu tidak ikut pola isim fa'il, tapi ikutnya sighat mubalaghah. Ikutnya sighat mubalaghah dan isim tafdil. Ini. Kalau isim fa'il jarang yang ikut. Biasanya yang biasa ikut adalah kata kerja biasa. Rahima menyayangi, ghafaro mengampuni. Nah, ini ikut sighat ikut isim fa'il begitu. Tapi nanti Ibu kita kan membaca Al-Qur'an itu kan sudah ada harokatnya ya. Kita tinggal memperhatikan kalau dia ikut pola mana gitu ya. Ikut pola fa'ilun. Makanya polanya ini harus hafal. Fa'ilun ada, af'alu ada, fa'ilun. Jadi mudah untuk menerjemahkannya gitu. Itu Bu. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Oke. Tidak ada lagi? Ini aja dulu ya. Baterainya. Ada Ustaz. Ada lagi? Iya sebentar Ustaz. Berarti kita cara mengetahui dia isim yang mana itu kan karena Al-Quran itu sudah ada harokatnya, berarti setelah kita melihat katanya baru kita cocokkan ke sini ya Ustaz. Iya betul. Kita lihat katanya itu. Nah ini kira-kira ikut pola mana nih? Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim itu kira-kira ikut pola mana? Ikut isim fa'il atau isim tafdil atau sighat mubalaghah? Sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah.
Karena dia ikut pola fa'il, rahim itu. Sebenarnya sikot mubalaghah juga ada pola fa'lan. Ar-Rahman tadi. Ar-Rahman ikutnya fa'lan. Ya, cuma jarang sekali. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Di situ ada Maliki yaumiddin. Ikut pola mana kira-kira ini? Maliki yaumiddin. Maliki yang memiliki. Fa'il ya. Isim fa'il. Fa'il. Isim fa'il. Kalau mubalaghah nanti. Ya. Coba kita lihat. Berarti tinggal lihat kata kemudian dicocokkan ya Ustaz. Iya, betul. Coba saya lihat ayatnya ya. Coba kita nanti cari. Tadi ayatnya. Syukron Ustaz. Ya, sama-sama. Nah, di Al-Fatihah ini kita nanti tahu. Nah, di sini ada Ar-Rahim. Ini juga ikut pola fa'il. Fa'il ini kan belum ada alnya. Ya, kalau dikasih al ya tinggal al-fa'il. Alnya dibuang, kemudian dicocokkan dengan tadi pola mana ini? Isim fa'il atau isim tafdil atau sighah mubalaghah. Oh, ternyata masuknya sighah mubalaghah, polanya fa'ilun. Nanti kita tahu dia artinya itu apa. Dari kata rahimah. Kemudian ikut pola fa'il jadi rahim. Ya, akhirannya tidak harus fa'ilun ya, tidak harus lun. Ini tergantung akhiran harokat itu tergantung posisi kata itu ya. Intinya polanya fa'il gitu. Kemudian tadi ada maliki, ini juga sama, ini juga masuk pola apa kira-kira nih? Maliki yang memiliki atau pemilik. Berarti ikut pola apa ini? Isim fa'il. Isim fa'il. Fa'ilun gitu. Fa'il, isim fa'il. Jadi dari kata malaka. Malaka itu artinya memiliki. Kalau pemilik, malik. Itu. Jadi dari bahasa Indonesia juga. Malaka, malik. Gitu. Oke, ada lagi? Kalau enggak ada, kita lanjut terjemah kita kemarin sampai Al-Fatihah selesai ya? Atau belum? Selesai Ustaz. Selesai, alhamdulillah. Ada yang mau setor Al-Fatihah? Coba sambil murojaah ya. Coba Ibu Indah. Coba dari Bismi Ibu. Bismi dengan nama Allahi Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Silakan Bu. Bismi dengan nama Allahi Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Alhamdu segala puji. Lillahi bagi Allah. Rabbi Tuhan. Al-alamina seluruh alam. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Maliki yang memiliki. Yaumi hari. Ad-dini pembalasan. Udah Ustaz? Ya, lanjut. Ayat ini 5. Lupa Silakan. Ustaz. Lupa. Iyaka hanya kepadamu. Oh iya, iya.
Iyaka hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah. Wa iyaka dan hanya kepadamu. Nasta'inu kami meminta pertolongan. Terus Ihdina tunjuki kami. tunjukkanlah kami. Ihdina tunjukkanlah kami. As-sirata jalan. Al-mustaqima yang lurus. Ya Ustaz. Ya, betul. Sirata. Sirata jalan. Alladzina orang-orang yang an'amta engkau karuniai alaihim bagi mereka ghairi selain al-maghdubi yang dimurkai alaihim atas mereka wala sekalian ya Ustaz sampai ini Ya, 7 boleh. waladhdallin dan bukan yang sesat. Ya. Orang-orang yang sesat. Wala dan bukan. Oh ya. Ad-dhalina. Orang-orang yang Orang yang sesat. sesat. Oh ya. Iya, bagus. Coba yang mau setoran lagi, Ibu siapa nih? Ibu Fatimah? Ustaz, Ya, dari ayat 5 aja Ustaz. iya dari ayat 1 dong. Ya ini. Bismi dengan nama Allahi Allah Ar-Rahmani Maha Pengasih Ar-Rahimi Maha Penyayang. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamina seluruh alam Ar-Rahmani Maha Pengasih Ar-Rahimi Maha Penyayang Maliki yang memiliki Yaumi hari Ad-dini pembalasan. Terus selanjutnya. Iyaka hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah. Wa iyaka dan hanya kepadamu. Nasta'inu kami meminta pertolongan. Ihdina tunjukkanlah kami as-sirata jalan al-mustaqima yang lurus. Sirata jalan alladzina orang-orang yang an'amta engkau karuniai alaihim atas mereka ghairi selain al-maghdubi yang dimurkai alaihim atas mereka wala dan tidak ad-dhallina orang-orang yang sesat. Oke, bagus. Baik, selanjutnya ayat surah Al-Baqarah. Kita insyaallah akan masuk ke surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi
hudal lil muttaqin. Zalika itu Alkitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Dalika itu Alkitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Oke, sekarang ditirukan setelah saya. Dzalika itu Alkitabu kitab Alkitab la tiada raiba keraguan raiba keraguan fihi di dalamnya fihi di dalamnya hudan petunjuk hudan petunjuk li bagi bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Dzalika itu Dzalika itu Alkitabu kitab Alkitabu kitab la tiada la tiada raiba keraguan raiba keraguan fihi di dalamnya fihi di dalamnya dan petunjuk dan petunjuk li bagi bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. orang-orang yang bertakwa. Oke, bersama-sama 1, 2, 3. Dzalika itu Alkitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Dzalika itu Alkitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi orang-orang yang al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Ya. Silakan Ibu Ibu Dian. Ya Ustaz. Silakan Bu. Ya. Zalika itu Alkitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Iya, bagus. Ibu Arin. Silakan. Iya, Ustadz saya datar aja ya, nggak bisa berirama. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Dzalika itu Alkitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya
hudan petunjuk, li bagi muttaqina orang-orang yang bertakwa, Iya. al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Iya, bagus. Ini al-muttaqina asalnya muttaqi. Kemudian ditambah ya nun. Ya nun ini namanya apa? Muttaqin. Kalau ada akhiran ina, berarti namanya jamak mudzakkar Muzakkar salim. salim. Iya, jamak mudzakkar salim. Kalau jamak berarti banyak. Muttaqi satu orang bertakwa, muttaqiyani dua, muttaqina orang-orang yang bertakwa. Itu adalah kitab Al-Qur'an yang tiada keraguan di dalamnya. Nah, la tiada roiba fihi. Fi ini tadi kita sudah hafalkan fi ya. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam. Cuma dia disambung dengan hi, artinya nya, dia. Fihi di dalamnya, di dalam Alkitab. Tidak ada keraguan di dalam Alkitab atau pada Alkitab. Nah, dzalika tadi juga sudah. Dzalika itu lelaki. Dzalika ini artinya sebenarnya itu saja, cuma ada lelakinya karena penggunaannya untuk laki-laki. Karena Alkitabu ini hukumnya mudzakkar. Dia dihukumi mudzakkar, dihukumi laki-laki. Oke. Ayat ke berikutnya. Ayat ketiga ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Disimak dulu. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bi dengan al-ghaibi yang gaib, wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-sholata salat, wa dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan, hum mereka, yunfiquna mereka menginfakkan, alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bi dengan al-ghaibi yang gaib, wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-sholata salat, wa dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan, hum mereka, yunfiquna mereka menginfakkan. Oke, ditirukan. Alladzina orang-orang yang Orang-orang yang yu'minuna mereka beriman Yu'minuna beriman bi dengan al-ghaibi yang gaib, al-ghaib yang gaib, wa dan dan yuqimuna mereka mendirikan mereka mendirikan as-sholata salat, as-salat, wa dan dan mimma dari apa yang mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan, razaqna kami rizkikan, hum mereka,
mereka Yunfiquna mereka menginfakkan. yunfiquna mereka menginfakkan. Iya, bagus. Coba bersama-sama. 1, 2, 3. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman dengan dengan al-ghaibi yang gaib dan yuqimuna mereka mendirikan dan mimma dari apa yang razaqnahum kami rizqikan mereka yang yunfiquna mereka menginfakkan Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman dengan dengan yang gaib dan imuna mereka mendirikan sholat dan mimma dari apa yang razaqnahum kami rizqikan mereka yunfiquna mereka menginfakkan. Iya, coba Ibu Indah. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bi dengan al-ghaibi yang ghaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat wa dan mimma dari apa yang rozaqona kami rezekikan mereka yunfiquna mereka menginfakkan. Iya, mumtazah. Bagus. Selanjutnya Ibu Ibu Yeni, Afieni. Ya Ustaz. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bi dengan al-ghaibi yang gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat wa dan mimma dari apa yang rozaqna kami rezekikan mereka yunfiquna mereka menginfakkan. Iya, bagus. Oke, nah ini artinya ini penjelasan al-muttaqin ayat sebelumnya, hudan lil muttaqin. Siapa itu al-muttaqin? Yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib atau kepada yang gaib. Dan kedua, mereka mendirikan sholat. Ya, mereka mendirikan sholat. Ini kalau ada awalan ya, akhiran wawu nun, ini mengandung kata ganti mereka. Nanti insya Allah kita jelaskan ya pada babnya. Nah, sekarang dihafalkan aja dulu. Ini mengandung makna mereka. Tengah-tengahnya ini akar katanya. Amana. Ini artinya beriman. Amana. Ini qoyama. Qoyama ini artinya berdiri ya atau tegak. Nah, kalau yuqimuna menegakkan. Mereka mendirikan. Nomor 2 menegakkan sholat. Mereka menegakkan sholat. Orang yang bertakwa itu menegakkan sholat. Wa mimma dan dari apa yang. Ini dua kata. Min artinya dari plus dengan ma ya. Min huruf jar dari ma ini isim mausul.
apa yang, man orang yang, itu yang, alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, apa yang, man orang yang. Dan dari apa yang, ya, asalnya min disambung ma jadi mimma. Dari apa yang, ya, rozaqna kami rizkikan. Ini na artinya kami. Asalnya rozaqo ditambah na. Dari apa yang Allah rizkikan, hum mereka, yungfiqun mereka menginfakkan. Artinya dari rizki yang Allah berikan kepada mereka, mereka infakkan. Ya, sebagian dari yang Allah rizkikan kepada mereka, mereka infakkan. Nah, ini juga ada ya, wawu nun artinya mereka. Ya, nafaqo artinya menginfakkan, ya, atau menafkahkan atau membelanjakan di jalan fisabilillah gitu. Tuh, jadi arti ayat ketiga adalah tentang ciri-ciri orang bertakwa ada 3. Pertama, beriman kepada yang gaib. Kedua, menegakkan sholat. Dan yang ketiga, menginfakkan hartanya dari sebagian yang Allah rizkikan kepada mereka. Oke. Ya, ini sudah mulai banyak kosakata yang sudah kita kuasai ya. Alladzina tadi kan sudah ya, isim mausul. Bi juga sudah, huruf jar. Wa ini juga huruf ataf. Tadi wa dan summa kemudian min ma huruf jar dan isim mausul. Wa-nya juga sudah. Oke. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Ibu-ibu? Apa? Mau tanya Ustadz, Ya, silakan Bu. yang mimma itu, mimma, berarti mimma itu dari kata min dan ma itu ya Ustadz. Iya, Kemudian betul. nunnya hilang diganti tasydid gitu. Iya, betul. Seperti Nunnya hilang diganti tasdid mim. Ini kan idgham bi gunnah ya. Dimasukkan. Mimma. Asalnya minma. Rozaqo artinya itu merizkikan. Kata kerjanya rozaqo. Ya. Nah, rizki itu kan sudah jadi bahasa Indonesia. Rozaqo merizkikan, memberikan rizki. Oke, ada lagi? Nah, kalau selanjutnya ini sudah banyak yang hitam-hitam. Nah, ini bisa langsung ini tanpa kita ulang-ulang bisa langsung kita terjemahkan. Wa artinya apa, Ibu-ibu? Dan ya. Alladzina artinya apa? Orang-orang yang. Orang-orang yang. Dan orang-orang yang yu'minuna. mereka beriman. Mereka beriman. Dan orang-orang yang mereka beriman. Maksudnya dan mereka orang-orang yang beriman. Bi artinya apa? Dengan. Ma artinya apa? Apa-apa. Nah, apa yang. Ma apa yang, man orang yang. Tadi isim mausul. Dengan apa yang, mereka beriman dengan apa yang ungzila. Ungzila ini kosakata baru ya, artinya diturunkan. Diturunkan. Pasif. Ila ini asalnya ila jadi ilai karena disambung dengan ka. Ila artinya apa? Kepada. Kalau ka artinya apa? Kamu. Nah, ini kan tadi kita waktu baca Al-Fatihah ada iyyaka. Iya hanya kepada kak kamu. Ya, ila kepada kak kamu. Jadinya ilaika kepadamu. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Maksudnya Al-Quran. Kamu di sini itu Nabi Muhammad ya.
Nah, ciri-ciri orang bertakwa yang keempat adalah mereka beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepada kamu, kepada Nabi Muhammad. Ini karena kan Al-Quran kan berbicara dengan Nabi, jadi pakainya kamu di sini. Wa artinya apa? Dan Ma Apa yang apa yang unzila. diturunkan. Nah, ini sudah tadi unzila diturunkan, jadi warnanya hitam. Min dari min juga sudah. Min dari ila kepada qabli sebelum. Nah, ini juga tadi sudah ya. Qabli atau qabla sama. Ya, karena yang membedakan itu posisi katanya. Karena ada min maka dibaca qabli. Artinya sama, sebelum. Qabla sebelum, ba'da sesudah, inda ketika, al-an sekarang. Kak, ini ketemu Kak lagi nih. Artinya apa? Kamu. Ini harusnya hitam nih. Dari sebelum kamu. Nah, kitab suci Al-Quran sebelum kita suci Al-Quran apa saja? Taurat, Injil, Zabur. Nah, Zabur. itu juga harus diimani. Ya, harus diimani. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Wa artinya dan bi Dengan al-akhirati. akhirat. Akhirat ini bahasa Indonesia. Akhirah ini bahasa Indonesia. Diserap ke bahasa kita jadi akhirat. Asalnya ini akhirah seperti ini. Dan dengan akhirat hum mereka yuqinuna. Yuqinun ini mereka yakin. Yakin. Ada ya wawu nun ini artinya mereka. Asalnya dari ini waqona. Asalnya yaqona tapi berubah jadi wawu. Yaqona itu yakin. Ya, yuqinun mereka ya yakin. Kalau ada mereka dua kali, cukup satu kali aja dalam penerjemahan. Ya. Dan dengan akhirat mereka yakin. Karena sering di bahasa Arab itu ada pengulangan-pengulangan. Kalau bahasa Indonesia itu tidak lazim ya pengulangan-pengulangan. Kalau di bahasa Arab sering. Di antara fungsinya untuk menekankan gitu. Dan dengan akhirat mereka benar-benar ya yakin gitu. Oke, dari atas coba kita terjemahkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Artinya apa? Dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan dari sebelum kamu dan dengan akhirat mereka yakin. Iya, bagus. Bisa, Bu? Insyaallah. Nanti lama-kelamaan hitam semua. Ya. Kita sambil menambah kosakata baru ya. Ayat baru nanti ada kosakata baru, ayat baru kosakata baru. Gitu. Silakan ibu siapa ini? Yang belum ibu siapa ya? Ibu Febi. Silakan, Bu. Ya, Ustaz. Wa dan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka yang beriman bi dengan ma apa yang unzila diturunkan ala ya ilaika kepadamu wa dan ma apa yang unzila diturunkan min dari qabli sebelum kamu wabi dan dengan akhirat dan dengan ya wabi al akhirati akhirat
mereka yuqinuna mereka yakin ya Ustaz. Iya, mumtaz. Bagus. Cukup. Berikutnya Ibu Linda. Ya Ustaz. Mm-mm. Wa dan allazina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman Mm. bi dengan ma apa yang unzila diturunkan ila kepada ka kamu wa dan ma apa yang unzila diturunkan min dari qabli sebelum ka kamu wa dan bi dengan akhirat hum mereka yuqinuna mereka yakin. Iya, bagus. Mereka yakin. Oke, satu lagi ya. Ayat kelima. Nah, ini. Ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, ini kosakatanya sudah akrab banget nih. Ulaika juga tadi sudah sebenarnya. Coba Mereka, saya merahnya. Artinya apa? mereka itu. Mereka itu. Hadza ini lelaki. Hadhihi ini perempuan. Zalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Jadi kosakatanya itu memang populer banget. Jadi penting banget dihafal. Ulaika mereka itu ala artinya apa? Di atas. Di atas hudan. Petunjuk. Petunjuk. Maksudnya mereka itu berada di atas petunjuk. Mereka itu merefer ke siapa ya Ustaz? memutakin tadi. Oh, masih yang mutakin tadi. Iya, masih mutakin tadi. Mereka itu orang-orang yang bertakwa di atas petunjuk. Berada di atas petunjuk min. Dari Robbi. Tuhan. Him. Mereka. Him sama hum sama ya. Cuma Kapan pakai him, kapan pakai hum ya Ustaz? kalau sebelumnya kasroh pakainya him. Kalau sebelumnya i maka bacanya him. Kalau sebelumnya u atau a maka bacanya hum. Robbuhum, robbahum gitu. Oh ya. Oke. Ya, jadi artinya sama. Artinya mereka hum dan him. Hu dan hi juga sama. Tadi kan ada fihi di dalamnya. Ini hi bisa dibaca hu juga. Tapi karena sebelumnya ya mati maka dibaca hi. Artinya dia, sama-sama dia. Ya. Oke, lanjut ya. Wa artinya apa? Dan ulaika mereka itu hum. Ini memang penekanan di sini karena ada pengulangan. Dan mereka itulah benar-benar al-muflihun. Orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Ini ada tambahan wawu nun akhiran wawu nun. Asalnya al-muflihu. Kalau ada tambahan wawu nun namanya apa? Jamak mudzakkar salim. Sama seperti tadi muttaqin ya. Cuma dia itu pakai ya nun. Muttaqun atau muttaqin. Kalau ini muflihun atau muflihin artinya sama. Orang-orang yang beruntung. Ya. Falaha. Falaha itu artinya beruntung. Hayya 'alal falah. Hayya artinya hayo. Ala kepada al-falah keberuntungan atau kemenangan. Ya. Hayo itu haya. Haya jadi hayo. Mari atau mari bahasa kitanya. Al-muflihun orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun artinya dan mereka itu
benar-benar orang-orang yang beruntung. Iya, betul. Mereka itu Karena orang benar-benar orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudam mir rabbihim, artinya mereka di atas mereka berada di Tuhan atas mereka. petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. dan mereka Mereka itu adalah benar-benar orang beruntung. Iya, betul. Nah, ini ada kosakata baru, al-muflihun. Ya, muflihun. Ulaika ini juga baru, cuma tadi sudah kita hafalkan ya di kosakata populer. Ala juga sudah di huruf jar. Robbi juga sudah tadi di Al-Fatihah. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ada yang mau nerjemah dari ayat 2? Dalika al-kitabu. Atau buat ini ya, buat PR. Nanti minggu depan saya tunjuk setoran. Siap Ibu-Ibu? Insya Allah. Ya, ayat 2 sampai ayat 5 buat PR. Nanti saya tunjuk. Nanti nggak pada datang. Insya Allah nggak pada datang Bu ya. Semangat. Ada pertanyaan? Ada? Halo, tes. pas Nggak ada Ustaz. Kirain pada tidur. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.